Halo teman-teman Momo. Selamat datang di cerita hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau ajak kalian semua untuk berinteraksi bareng. Yuk, like dulu videonya, lalu komen nama dan asal kota kalian di kolom komentar dan hadir. Supaya kita bisa sama-sama merasakan emosi dari kisah ini, bayangkan dulu kalau kamu ada di posisi tokoh utama. Apa yang akan kamu lakukan kalau tiba-tiba kamu mendapati orang tua yang sudah tua, kedinginan, menunggu di luar rumahmu sendiri saat pesta mewah mertua sedang berlangsung di dalam? Kisah ini tentang sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan dan balasan yang setimpal. Saksikan bagaimana Aldi, tokoh utama kita, menghadapi situasi ini, dan bagaimana ia mengambil keputusan yang menghancurkan hidup mereka yang telah menyakiti orang tuanya. Kita mulai ceritanya. Suara dentuman musik jazz mengalun merdu, berpadu sempurna dengan gemerlap lampu kristal yang memantulkan cahaya ke seluruh penjuru ruangan. Malam itu, rumah yang dulunya sederhana, kini bertransformasi menjadi istana mewah, tempat di mana keluarga mertua Aldi, dengan bangga, menggelar sebuah pesta syukuran yang megah. Pesta itu bukan hanya sekadar perayaan, melainkan sebuah pertunjukan kemewahan yang tak ada habisnya. Tepat di ruang tengah, mertua Aldi, Bapak Handoko dan Ibu Diana, berdiri dengan senyum lebar, menyambut setiap tamu yang datang dengan pelukan hangat dan tawa yang renyah. Mereka terlihat begitu bahagia, begitu bangga dengan pencapaian yang mereka miliki. Namun, di tengah hiruk-pikuk kebahagiaan itu, Aldi, sang menantu yang juga tuan rumah, tidak bisa merasakan kedamaian. Sejak pesta dimulai, hatinya terus-menerus digerogoti oleh sebuah pertanyaan yang mengganjal. Di mana orang tuanya? Bapak Joni dan Ibu Lilis, yang seharusnya menjadi tamu terhormat, tidak terlihat dimanapun. Padahal, Aldi secara pribadi telah mengundang mereka. Ia ingin mereka melihat betapa bahagianya ia dan Sarah, istrinya, dan betapa ia tidak pernah melupakan akar asalnya. Tapi kini, yang ia temukan hanyalah kekosongan, sebuah lubang menganga yang membuat pesta ini terasa hampa. Aldi mencoba menepis perasaan itu. Mungkin bapak dan ibu sedang di teras belakang. Mungkin mereka sedang berbicara dengan tamu lain. Tapi, mata Aldi tak bisa berhenti mencari. Ia menelusuri setiap sudut ruangan, setiap wajah yang ia kenal. Ada kerabat mertuanya yang datang dari kota lain, rekan-rekan bisnis Bapak Handoko, bahkan para sosialita dengan gaun mahal yang berkilauan. Namun, tidak ada sosok sederhana Bapak Joni dengan kemeja batiknya, atau Ibu Lilis dengan kebaya sederhananya. Tidak ada. Kenapa? Mas, kok dari tadi mukanya muram begitu? Sebuah suara lembut mengagetkan Aldi dari lamunannya. Sarah, istrinya, berdiri di sampingnya dengan senyum manis dan gaun malam yang elegan. Gaun itu sangat mahal, dibelikan oleh Ibu Diana khusus untuk pesta ini. Aldi mencoba membalas senyum Sarah, tapi rasanya terlalu berat. Aku cuma lagi nyari bapak sama ibu. Kamu tahu mereka di mana? Tanyanya. Suaranya terdengar penuh harap. Sarah tertawa kecil. Mereka? Mereka lagi di luar, Mas. Biar lebih nyaman, katanya. Jawaban itu tidak memuaskan Aldi. Luar? Maksudnya di taman belakang? Iya, mungkin, jawab Sarah dengan nada yang terburu-buru. Udah, Mas, jangan pikirin mereka terus. Mending kita sapa tamu-tamu. Ini kan pesta pentingnya Papa dan Mama. Sarah segera menarik tangan Aldi, mengajaknya ke kerumunan tamu. Aldi merasa ada yang janggal dari jawaban Sarah. Kenapa Sarah tidak bisa memberikan jawaban yang pasti? Kenapa ia terlihat gugup? Perasaan tidak enak itu semakin membesar. Aldi mencoba tersenyum dan mengikuti alur Sarah, menyapa tamu-tamu yang ia bahkan tidak kenal namanya. Namun, di dalam hatinya, ia sudah bertekad. Setelah menyapa beberapa orang, ia harus mencari orang tuanya. Ia harus memastikan mereka baik-baik saja. Pesta ini, bagi Aldi, terasa seperti sebuah penjara emas. Di satu sisi, ia bahagia karena ia bisa hidup nyaman, memiliki pekerjaan yang mapan, dan menikahi wanita yang ia cintai. Sarah adalah wanita yang luar biasa. Cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga terpandang. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa melupakan bagaimana dulu ia harus berjuang dari nol, dengan dukungan dan keringat kedua orang tuanya. Mereka rela menjual tanah warisan hanya untuk membiayai kuliahnya.
Pengorbanan mereka tak ternilai harganya. Dan kini, di pesta yang diadakan di rumahnya sendiri, orang tuanya tidak ada. Perasaan itu menusuk-nusuk hatinya. Saat itulah, Bapak Handoko dan Ibu Diana menghampiri mereka. Senyum mereka merekah lebar, namun mata mereka memancarkan kebanggaan yang sedikit meremehkan. "Aldi, Sarah, sini sebentar. Kenalan sama Pak Budi dan istrinya. Beliau ini direktur di perusahaan otomotif ternama," kata Bapak Handoko, menepuk pundak Aldi dengan penuh kuasa. Aldi memaksakan senyumnya dan menyapa pasangan tersebut. Namun, saat sedang berbasa-basi, Ibu Diana berbisik pada Sarah. "Sarah, tadi Mama lihat Bapak dan Ibu mertuamu masih di teras ya? Sudah Mama suruh masuk kok nggak mau? Nanti kalau tamu-tamu penting pada lihat, kan nggak enak," bisiknya, suaranya pelan namun menusuk tajam. Sarah hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Namun, Aldi mendengar bisikan itu dengan jelas. "Teras? Bukankah Sarah bilang mereka di taman belakang? Dan kenapa Ibu Diana menggunakan nada seperti itu, seolah orang tuanya adalah aib yang harus disembahkan dari pandangan tamu-tamu penting?" Aldi merasa amarahnya mulai mendidih. Ia ingin membantah, ingin membela orang tuanya. Namun, ia memilih untuk menahan diri. Ia tidak ingin membuat keributan di depan tamu-tamu penting ini. Ia tahu bagaimana sensitifnya mertuanya terhadap citra dan nama baik mereka. Ia akan mencari orang tuanya setelah ini, dan meminta maaf atas apapun yang terjadi. Setelah berhasil melepaskan diri dari obrolan yang membosankan itu, Aldi berjalan menuju teras belakang. Setiap langkahnya terasa berat. Ia melewati meja-meja bundar yang dipenuhi makanan dan minuman mahal. Melewati tamu-tamu yang asyik tertawa dan bergosip. Di sana-sini, terdengar pujian tentang betapa mewahnya pesta ini. "Mertuamu memang hebat, Sarah," kata salah seorang tamu kepada Sarah yang kini sedang melayani. Pujian itu seharusnya membuat Aldi bahagia. Namun entah mengapa, justru membuatnya merasa semakin bersalah. Ia membuka pintu kaca teras belakang. Yang ia temukan bukanlah orang tuanya. Teras itu kosong, kecuali beberapa pelayan yang sedang membersihkan gelas-gelas kotor. Hatinya langsung mencelos. Kemana mereka pergi? Aldi kembali ke dalam, matanya kini memancarkan kepanikan. Ia mencari Sarah, tapi ia tidak menemukannya. Ia mencoba meneleponnya, tapi tidak ada jawaban. Ia mencari-cari dimanapun, di kamar-kamar, di dapur, bahkan di kamar mandi. Tidak ada. Ia kembali ke ruang utama, wajahnya tegang. Ia melihat Bapak Handoko sedang berbicara dengan seorang pria parubaya yang memakai jas mahal. Aldi mendekat, berniat untuk bertanya di mana Sarah dan orang tuanya. Namun, ia tidak sempat bertanya. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan yang tak sengaja ia tangkap. "Tadi sempat nanya, kenapa kok orang tuamu ada di luar?" tanya pria parubaya itu. "Nggak enak loh kalau tamu lain pada lihat. Kasihan orang tuamu." Bapak Handoko tertawa kecil. "Ah, itu, mereka yang minta kok, Pak. Katanya pengen udara segar. Lagian, mereka kan dari desa, pasti nggak nyaman kalau di dalam ruangan yang padat begini." Jantung Aldi seperti berhenti berdetak. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Bapak Handoko berbohong. Orang tuanya tidak mungkin meminta untuk duduk di luar. Dan kata-kata, "dari desa," itu sungguh menusuk hati. Kata-kata itu seolah merendahkan, seolah membedakan orang tuanya dari tamu-tamu yang hadir di pesta ini. Aldi tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Namun, ia mengurungkan niatnya. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia harus tahu di mana orang tuanya. Aldi bergegas keluar, melewati pintu depan, dan berjalan menyusuri halaman rumah. Udara malam terasa dingin, menusuk kulitnya. Ia tidak peduli. Ia hanya punya satu tujuan. Mencari orang tuanya. Mencari kebenaran di balik semua kejanggalan ini. Ia berjalan ke arah gerbang, dan di sanalah ia melihatnya. Di luar gerbang rumahnya yang megah, di pinggir jalan yang gelap, di bawah cahaya remang-remang lampu jalanan, ia melihat dua sosok yang ia kenal. Bapak Joni dan Ibu Lilis. Mereka duduk di dua kursi plastik, bersandar satu sama lain, wajah mereka terlihat lelah dan kedinginan. Aldi merasakan dadanya sesak.
Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Semua keraguan, semua kecurigaan, kini berubah menjadi sebuah kebenaran yang kejam. Orang tuanya, yang telah mengorbankan segalanya untuknya, kini ditinggalkan di luar rumahnya sendiri. Ini adalah penghinaan terbesar. Ini adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Ia langsung mempercepat langkahnya, menghampiri mereka dengan air mata yang sudah menggenang di matanya. Pesta di dalam sana kini terasa seperti neraka. Dan ia, Aldilah yang membiarkan orang tuanya berada di neraka itu. Hati Aldi hancur berkeping-keping. Langkah kaki Aldi memburu, mengabaikan udara malam yang menusuk hingga ke tulang. Nafasnya terengah, bukan karena lelah, melainkan karena gejolak amarah yang membakar dadanya. Di balik gerbang besi rumahnya yang megah, di bawah temaram cahaya lampu jalanan, ia melihatnya. Bapak Joni dan Ibu Lilis. Mereka duduk di kursi plastik yang seolah-olah diletakkan begitu saja, seperti barang yang tak terpakai. Pemandangan itu bagaikan sebilah pisau tajam yang langsung menusuk jantung Aldi. "Bapak, Ibu," panggil Aldi, suaranya tercekat. Ia mempercepat langkahnya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Saat ia tiba di hadapan kedua orang tuanya, ia berlutut, tak peduli celana mahalnya terkena debu jalanan. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini tumpah, membasahi pipinya. Kenapa Bapak sama Ibu di sini?" tanyanya, suaranya bergetar. Bapak Joni dan Ibu Lilis terkejut melihat putranya berlutut di hadapan mereka. Wajah mereka yang tadinya tampak lelah, kini dipenuhi raut cemas. "Aldi, nak, kenapa kamu di sini? Ayo, bangun," kata Ibu Lilis, mencoba mengusap air mata putranya dengan tangan keriputnya yang terasa dingin. "Kita di sini, disuruh nunggu, nak." "Siapa? Siapa yang suruh? Siapa yang tega melakukan ini?" tanya Aldi, matanya beralih dari satu wajah ke wajah yang lain. Ia tahu jawabannya, tapi ia butuh konfirmasi. Ia butuh mendengar kebenaran itu langsung dari mulut mereka. Bapak Joni menghela nafas panjang, sebuah isyarat kepasrahan yang begitu menyakitkan. "Ibu mertuamu, nak," katanya tamunya banyak, "jadi tidak enak kalau kita ikut di dalam." Kalimat itu, sederhana, namun menghancurkan. Bukan hanya hati Aldi yang hancur, tetapi juga semua keyakinan yang selama ini ia bangun. Semua rasa hormat yang ia berikan pada mertuanya, Bapak Handoko dan Ibu Diana, kini runtuh seketika. Mereka telah memperlakukannya seperti anak sendiri, selalu memuji, selalu memberikan segalanya. Tapi di balik semua kemewahan dan kebaikan palsu itu, tersimpan sebuah keangkuhan dan kekejaman yang tak terbayangkan. Aldi menatap Bapak Joni dan Ibu Lilis dengan tatapan penuh penyesalan. Ia melihat bayangan masa lalu di mata mereka. Ia melihat bagaimana mereka rela menjual tanah warisan satu-satunya untuk membiayai kuliahnya di kota besar. Ia ingat bagaimana Bapak Joni bekerja membanting tulang di proyek bangunan, dan Ibu Lilis yang menjajakan kue di pasar, hanya agar ia bisa makan enak dan punya buku-buku yang layak. Pengorbanan mereka tak pernah terhitung. Mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta imbalan. Mereka hanya ingin melihatnya sukses, melihatnya bahagia. Dan kini, di puncak kesuksesannya, di rumah yang ia beli dengan keringat dan kerja keras, mereka diperlakukan seperti pengemis. Seperti orang asing yang tidak pantas berada di tengah-tengah keluarga mewah mertuanya. Perasaan bersalah itu meremukkan hatinya. Bagaimana ia bisa begitu buta? Bagaimana ia bisa begitu sibuk dengan kehidupan barunya, hingga melupakan orang-orang yang telah memberikan segalanya? "Maafkan Aldi, Bapak, Ibu," bisik Aldi, suaranya serak. Aldi yang salah. Aldi yang terlalu bodoh. Seharusnya Aldi tidak pernah mengizinkan mereka melakukan pesta di sini. "SSSD, nak, tidak ada yang salah. Kami tidak apa-apa kok," kata Ibu Lilis, mencoba menenangkan putranya. "Kamu sudah bahagia, itu sudah cukup untuk kami. Kami hanya tidak mau merepotkan." Kata-kata itu membuat hati Aldi semakin remuk. Bahkan dalam kondisi yang memprihatinkan ini, orang tuanya masih berusaha untuk melindunginya. Masih mencoba meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja. Kesederhanaan dan ketulusan hati mereka begitu kontras dengan keangkuhan mertuanya. Aldi merasakan hawa dingin dari kursi plastik yang ia duduki, dan ia sadar
Kedua orang tuanya telah berada di sana selama berjam-jam. Mereka kedinginan, mereka pasti lapar, mereka pasti lelah. Di dalam rumah, para tamu disuguhkan hidangan mewah dari catering ternama, sementara orang tuanya, yang merupakan pemilik sah dari rumah ini, dibiarkan kedinginan di luar. Ironi yang begitu kejam. Tidak, ini tidak bisa dibiarkan, gumam Aldi, lebih kepada dirinya sendiri. Ia bangkit, berdiri tegap, tatapannya kini berubah. Ada api yang berkobar di matanya, api kemarahan dan tekad yang kuat. Bapak dan ibu harus masuk. Sekarang juga. Tapi, nak, tamunya masih banyak, kata Bapak Joni, suaranya terdengar ragu. Kita nanti masuk, kalau pestanya sudah selesai saja. Pesta itu sudah selesai, Pak, jawab Aldi dengan suara dingin, penuh otoritas. Pesta itu sudah tidak penting lagi. Yang penting sekarang adalah Bapak dan Ibu. Ia meraih tangan Ibu Lilis yang dingin dan menggenggamnya erat, seolah menyalurkan seluruh kehangatan tubuhnya. Aldi tidak akan pernah membiarkan kalian dihormati lagi. Mereka sudah kelewatan batas. Cukup. Bapak Joni dan Ibu Lilis hanya bisa pasrah. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda di mata putra mereka. Bukan lagi kepasrahan, melainkan sebuah keputusan mutlak. Mereka bangkit dari kursi plastik itu, tubuh mereka terasa kaku dan lelah. Ibu Lilis menggenggam erat tangan Aldi, sementara Bapak Joni berjalan di samping mereka, menunduk. Saat mereka berjalan menuju pintu depan, suara musik dari dalam rumah kembali terdengar. Tawa riang tamu-tamu dan alunan lagu yang merdu seakan menjadi iringan ejekan bagi mereka. Setiap langkah yang mereka ambil terasa begitu berat, seolah mereka sedang berjalan di atas pecahan kaca. Aldi menatap pintu megah di depannya. Pintu ini adalah simbol dari pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Ia tidak peduli lagi dengan citra, dengan nama baik, atau dengan apapun. Yang ia pikirkan hanya satu, membalas perlakuan keji ini. Ia merenung sejenak, mengenang kembali semua hal yang telah ia korbankan demi orang tuanya, dan sebaliknya, bagaimana mertuanya telah memanfaatkan kebaikan dan kesuksesannya. Betapa bodohnya ia selama ini, membiarkan Sarah dan orang tuanya merencanakan pesta mewah tanpa bertanya lebih dalam. Aldi tahu, ia bisa saja menahan amarahnya, meminta maaf kepada orang tuanya, dan melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ia tidak bisa. Hatinya tidak mengizinkan. Ia tahu, jika ia membiarkan ini, ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Ia tidak akan bisa tidur nyenyak, tidak akan bisa makan dengan tenang, karena ia tahu, orang tuanya, orang-orang yang paling ia cintai, diperlakukan seperti sampah di rumahnya sendiri. Tiba-tiba, ia berhenti di depan pintu. Ia berbalik dan menatap Bapak Joni dan Ibu Lilis. Bapak, Ibu, maafkan Aldi. Setelah ini, biarkan Aldi yang urus semuanya. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir lagi. Bapak Joni hanya mengangguk pelan, air matanya juga sudah mengalir. Ia sangat bangga dengan putranya, tetapi ia juga khawatir. Ia tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi badai yang sangat besar. Aldi lalu membuka pintu rumahnya dengan suara keras, menghentikan musik dan tawa yang riuh. Semua mata di dalam ruangan itu langsung tertuju padanya. Di belakangnya, berdiri tegak Bapak Joni dan Ibu Lilis, dengan wajah lelah namun penuh martabat. Perbedaan antara kedua belah pihak begitu mencolok. Di satu sisi, ada kemewahan dan keangkuhan. Di sisi lain, ada kesederhanaan dan kehancuran. Pemandangan itu bagaikan adegan dalam film yang tiba-tiba berhenti. Semua tamu terdiam, bingung dengan apa yang mereka lihat. Mertua Aldi, Bapak Handoko dan Ibu Diana, yang sedang asyik berbincang, menoleh ke arah pintu. Senyum di wajah mereka langsung pudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Mereka tahu, Aldi sudah menemukan rahasia kecil mereka. Dan ini adalah awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Aldi menatap mereka dengan mata yang dingin, tanpa sedikit pun keraguan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini terjadi tanpa balasan. Ini adalah rumahnya, dan ia akan mengambil kembali kendali. Pesta ini harus berakhir. Sekarang juga. Seluruh ruangan hening. Musik jazz yang tadinya menggema,
kini mati bagaikan pita yang terputus. Tawa riang para tamu, yang sesaat lalu memenuhi udara, membeku menjadi bisikan-bisikan gugup yang tak terdengar. Semua mata, tanpa terkecuali, menatap ke arah pintu masuk. Di sana, berdiri Aldi, dengan tatapan mata yang dingin bagaikan es. Di belakangnya, dua sosok yang seharusnya menjadi tamu kehormatan, Bapak Joni dan Ibu Lilis, berdiri dengan tubuh lelah dan wajah kuyu. Pemandangan itu, bagaikan sebuah lukisan yang tiba-tiba muncul di tengah pesta mewah, menghadirkan kontras yang begitu menyakitkan. Bapak Handoko, dengan gelas sampanye di tangannya, adalah orang pertama yang bereaksi. Senyumnya yang sombong langsung menghilang, digantikan oleh kerutan kening. Ibu Diana, yang sedang tertawa dengan seorang sosialita, menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya yang tebal dengan riasan mahal, kini tampak pucat. Mereka telah tertangkap basah. Aldi, kamu kenapa? Kok tiba-tiba begini? Tanya Ibu Diana, suaranya terdengar ragu. Ia mencoba mendekat, memasang wajah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aldi tidak bergeming. Ia hanya menatap kedua mertuanya dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Ia melihat sorot mata mereka yang mencoba berpura-pura, mencoba mengelak dari kebenaran. Kenapa saya begini, Ibu? Kenapa saya tidak bahagia? Mungkin karena di pesta syukuran yang katanya mewah ini, orang tua saya justru dibiarkan kedinginan di luar. Kalimat itu diucapkan Aldi dengan tenang. Namun setiap katanya bagaikan palu godam yang menghantam ego kedua mertuanya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Jadi, mereka itu orang tuanya Aldi. Kenapa di luar? Kasihan sekali. Bisikan-bisikan itu bagaikan api yang menjilat wajah Bapak Handoko dan Ibu Diana. Mereka yang biasanya merasa terhormat dan dihormati, kini menjadi bahan gosip dan cemoohan. Sarah, yang baru saja kembali dari kamar mandi, melihat pemandangan itu. Hatinya mencelos. Ia langsung tahu apa yang terjadi. Ia berlari ke arah Aldi, mencoba memegang tangannya. Mas, jangan begini. Ini pestanya Papa dan Mama. Ayo, kita masuk, nanti kita jelaskan. Aldi menghempaskan tangan Sarah dengan lembut, tapi tegas. Jelaskan apa? Sarah, apa yang harus kamu jelaskan? Bahwa kamu juga ikut menyetujui orang tuaku diperlakukan seperti ini? Bahwa kamu membiarkan orang tuaku duduk kedinginan di luar gerbang, sementara orang tuamu bersenang-senang di dalam. Suara Aldi mulai meninggi, amarah yang ia pendam sejak tadi kini meledak. Tidak, Mas, tidak begitu. Aku cuma... Sarah mencoba membela diri, tapi kata-katanya tidak keluar. Ia tahu, ia tidak bisa mengelak. Ia memang tahu. Ia memang membiarkan itu terjadi. Melihat suasana yang semakin tegang, Bapak Handoko mencoba mengambil alih kendali. Ia mendekati Aldi dengan langkah angkuh, mencoba menunjukkan otoritasnya sebagai tuan rumah. Aldi, ada apa ini? Jangan membuat keributan di depan tamu-tamu. Ini hal sepele, bisa kita bicarakan nanti. Hal sepele? Aldi tertawa hambar. Tawa itu tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan luka yang begitu dalam. Menurut Bapak, orang tua saya yang membiayai kuliah saya, yang menjual tanah warisan mereka demi saya, diperlakukan seperti pengemis, itu hal sepele. Ia menunjuk ke arah Bapak Joni dan Ibu Lilis. Lihat mereka, Pak. Lihatlah, Pak Handoko. Mereka adalah orang yang membuat saya bisa berdiri di sini. Bukan kemewahan Bapak dan Ibu. Seketika, semua mata para tamu beralih ke Bapak Handoko dan Ibu Diana. Kebohongan yang mereka ciptakan tentang kemewahan dan kesuksesan, kini runtuh begitu saja. Mereka yang tadinya bangga, kini terlihat seperti orang bodoh. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang tadi berbicara dengan Bapak Handoko, mendekat. Joni, Lilis, kalian di sini? Kenapa kalian di luar tadi? Tanyanya, suaranya penuh keheranan. Saya pikir kalian tidak bisa datang. Pria itu, yang ternyata adalah teman lama Bapak Joni, telah diyakinkan oleh Bapak Handoko bahwa orang tua Aldi tidak bisa hadir. Kini, kebenaran yang tak bisa disangkal itu terungkap. Wajah Bapak Handoko berubah merah padam, ia tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya. Aldi, jangan membesar-besarkan masalah.
Mereka yang tidak mau masuk. Mereka malu karena tidak punya baju yang bagus. Teriak Ibu Diana, mencoba mengalihkan perhatian dan menyalahkan orang tua Aldi. Pernyataan itu bagaikan bensin yang disiramkan ke kobaran api. Amarah Aldi yang tadinya terkendali, kini meledak tanpa batas. Ia menatap Ibu Diana dengan mata yang menyala-nyala. Malas? Apa yang harus mereka malu? Bu, mereka tidak memakai baju mahal, tidak memakai perhiasan yang mewah, tapi mereka punya hati yang tulus. Mereka punya martabat. Martabat yang tidak pernah ibu dan bapak miliki. Aldi menghela napas panjang, suaranya kembali tenang, namun setiap kata yang keluar darinya bagaikan vonis. Kalian bisa membeli semua barang mewah, kalian bisa mengadakan pesta megah di rumah saya, tapi kalian tidak akan pernah bisa membeli martabat dan hati yang tulus. Kalian bisa menjauhkan orang tua saya dari pandangan tamu-tamu kalian, tapi kalian tidak akan pernah bisa menghapus kebenaran bahwa tanpa mereka, saya tidak akan pernah ada di sini. Tiba-tiba, Aldi menarik napas dalam-dalam. Pesta ini berakhir. Sekarang juga. Semua orang terkejut. Aldi, apa yang kamu lakukan? Tanya Bapak Handoko, suaranya penuh ancaman. Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sejak awal. Pak, saya menghentikan kebiadaban ini. Kalian pikir kalian bisa melakukan apa saja di rumah saya? Di rumah yang saya beli dengan hasil keringat saya? Di rumah yang di dalamnya ada keringat dan air mata orang tua saya. Aldi menunjuk pintu keluar. Keluar. Semua. Keluar dari rumah saya. Sekarang juga. Kata-kata itu bagaikan sihir. Tamu-tamu yang tadinya terdiam, kini mulai bergerak. Mereka merasa tidak nyaman, merasa terlibat dalam drama keluarga yang memalukan ini. Beberapa orang, termasuk teman lama Bapak Joni, mendekati Aldi, menepuk bahunya, dan berbisik, "Kamu benar, Nak. Kamu sudah benar." Bapak Handoko dan Ibu Diana tidak bisa berkata apa-apa. Wajah mereka pucat, mata mereka memancarkan kemarahan dan kekalahan. Mereka tidak menyangka bahwa Aldi, menantu yang selama ini mereka anggap penurut, akan melakukan hal ini. Sarah menangis, ia memegang tangan Aldi, mencoba memohon. "Mas, jangan begini, aku mohon." "Aku tidak bisa, Sarah," jawab Aldi, suaranya dingin dan tegas. "Aku tidak bisa membiarkan orang tuaku diperlakukan seperti ini. Kamu adalah istriku, Sarah, tapi kamu juga sudah mengecewakanku. Kamu membiarkan ini terjadi di depan matamu." Aldi menoleh ke arah Bapak Joni dan Ibu Lilis. "Bapak, Ibu, ayo kita masuk. Kita makan, kita istirahat. Kita nikmati rumah ini, rumah yang seharusnya selalu menjadi milik kita." Ia menggandeng kedua orang tuanya, melewati tamu-tamu yang kini bergerak menuju pintu keluar. Pemandangan itu sungguh ironis. Pesta yang tadinya penuh kemewahan, kini berubah menjadi adegan yang menyedihkan. Bapak Handoko dan Ibu Diana melihat tamu-tamu mereka pergi, satu persatu. Mereka yang tadinya diagungkan, kini ditinggalkan. Mereka merasa dipermalukan, direndahkan, dan dikhianati oleh menantunya sendiri. Ibu Diana, yang tadinya terlihat sangat berkuasa, kini hanya bisa menatap nanar ke arah Aldi dan orang tuanya yang berjalan masuk ke dalam. Mereka tidak tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang akan menimpa hidup mereka. Aldi tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Keheningan yang mematikan memenuhi seluruh rumah, jauh lebih sunyi daripada malam-malam biasa. Pesta yang tadinya riuh, kini hanya menyisakan kekosongan dan sisa-sisa makanan mahal yang bertebaran di atas meja. Tamu-tamu sudah pergi, sebagian besar dalam kebingungan, sebagian lagi dalam perasaan jijik terhadap tuan rumah yang sebenarnya. Di ruang tengah, yang kini tampak begitu luas dan hampa, hanya tersisa 4 orang. Aldi, dengan wajah tegang yang masih memancarkan amarah. Sarah, yang kini berdiri di sampingnya dengan bahu terguncang dan air mata yang terus mengalir. Serta Bapak Handoko dan Ibu Diana, yang berdiri di seberang mereka, wajahnya pucat pasi, namun masih menyisakan sedikit keangkuhan yang rapuh. Aldi sudah mendudukan Bapak Joni dan Ibu Lilis di sofa ruang tamu yang empuk, memastikan mereka nyaman. Ia membawakan selimut tebal dan secangkir teh hangat, merawat mereka dengan penuh kasih sayang, seolah berusaha menggantikan setiap detik kedinginan yang mereka alami di luar sana. Saat ia kembali berdiri,
Tatapannya langsung tertuju pada kedua mertuanya. Tidak ada lagi sapaan manis, tidak ada lagi senyum menantu yang hormat. Yang ada hanya sorot mata tajam yang menghakimi, yang seolah berkata, "Kalian sudah melewati batas." "Aldi, Mama tahu kamu marah," ujar Ibu Diana, mencoba memecah keheningan. "Tapi apa yang kamu lakukan ini sudah keterlaluan. Mempermalukan kami di depan semua orang? Di depan tamu-tamu penting Papa?" Aldi tertawa hambar, suara tawa itu terdengar begitu dingin dan kosong. "Keterlaluan? Apa yang lebih keterlaluan dari membiarkan orang tua kandung saya, orang tua yang sudah mengorbankan segalanya untuk saya, duduk kedinginan di luar rumahnya sendiri?" Ia menunjuk ke arah Bapak Joni dan Ibu Lilis yang sedang meminum teh mereka dengan tenang. "Mereka itu bukan sekadar tamu, Bu. Mereka adalah pemilik sah dari rumah ini, karena tanpa mereka, saya tidak akan pernah bisa membeli rumah semewah ini. Dan kalian memperlakukan mereka seperti pengemis." Bapak Handoko, yang selama ini diam, maju satu langkah. "Aldi, jangan berlebihan. Ini hanya salah paham. Mereka sendiri yang tidak mau masuk karena malu dengan pakaian mereka." "Oh, jadi sekarang Bapak menyalahkan mereka?" Suara Aldi naik satu oktav. Amarahnya kembali memuncak. "Sudah cukup sandiwara kalian. Saya tidak bodoh. Saya mendengar sendiri bagaimana Bapak berbohong kepada teman Bapak, mengatakan mereka yang meminta duduk di luar. Dan saya melihat betapa kasarnya Ibu saat meminta Sarah untuk memastikan orang tua saya tidak terlihat oleh tamu-tamu penting kalian." Aldi berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam. "Martabat yang mereka miliki jauh lebih tinggi dari semua kemewahan yang kalian pamerkan malam ini." Sarah, yang melihat ketegangan ini, akhirnya angkat bicara, suaranya parau. "Mas, aku minta maaf. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Papa dan Mama terus mendesakku." "Kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Aldi menoleh ke arah istrinya, tatapannya kini dipenuhi kekecewaan yang mendalam. "Kamu adalah istriku, Sarah. Kamu seharusnya menjadi orang yang pertama membela mereka. Kenapa kamu membiarkan mereka, di rumahmu sendiri, diperlakukan seperti ini?" "Aku takut, Mas," bisik Sarah, air matanya tumpah lebih deras. "Aku takut Papa dan Mama marah. Mereka bilang kalau aku membantah, mereka akan menarik semua modal bisnis yang sudah mereka berikan kepadamu. Jadi karena itu..." Aldi menggelengkan kepala, tidak percaya. "Kamu lebih memilih uang dan kekuasaan orang tuamu daripada kehormatan dan kebahagiaan orang tuaku? Aku tidak percaya ini." Ibu Diana kembali bersuara, kali ini dengan nada yang lebih tinggi, mencoba memancing simpati. "Aldi, jangan menyudutkan Sarah. Dia tidak salah. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Untuk citramu. Kami ini orang tua, kami tahu mana yang baik dan mana yang tidak." "Orang tua?" Aldi melangkah mendekat, mengabaikan Sarah yang mencoba menahannya. Ia berdiri tepat di hadapan Bapak Handoko dan Ibu Diana. Matanya tidak berkedip. "Kalian bukan orang tua. Kalian adalah parasit. Kalian datang ke sini, menggunakan rumah saya untuk pesta, memamerkan kekuasaan palsu kalian, dan memperlakukan orang tua saya seperti sampah. Apa yang kalian mau? Apa yang kalian inginkan? Apa yang bisa kalian berikan yang tidak bisa saya dapatkan sendiri?" Aldi menatap tajam ke arah Bapak Handoko. "Bapak bilang modal bisnis? Bapak pikir bisnis saya bisa sebesar ini hanya karena modal dari Bapak? Saya membangunnya dari nol, dengan keringat dan air mata. Saya tidak butuh modal Bapak. Dan sekarang, saya tidak butuh kalian." Kalimat itu, yang diucapkan dengan penuh penekanan, bagaikan sebuah pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa keangkuhan Bapak Handoko. Wajahnya yang tadinya merah padam, kini berubah menjadi pucat, seolah darahnya ditarik keluar. "Aldi, pikirkan baik-baik," kata Bapak Handoko, suaranya bergetar. "Kami ini mertuamu. Kami punya hak di rumah ini. Kami bagian dari keluargamu." "Keluarga?" Aldi tersenyum sinis. "Keluarga adalah orang-orang yang saling menghargai. Keluarga adalah orang-orang yang saling mengasihi. Kalian sudah menunjukkan malam ini bahwa kalian bukan keluarga saya. Kalian hanya ingin memanfaatkan saya dan menyingkirkan semua yang tidak selevel dengan kalian."
Ia menunjuk ke arah pintu depan, pintu yang sama yang ia buka tadi. Sekarang, saya mau kalian semua keluar dari rumah saya. Ibu Diana, yang tidak percaya dengan apa yang ia dengar, langsung maju. Aldi, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami ini orang tua Sarah. Rumah ini juga rumah kami. Rumah ini milik saya, Ibu. Buktinya ada di sertifikat. Atas nama saya, jawab Aldi, suaranya tegas tanpa kompromi. Ia mengambil napas dalam, lalu memberikan kalimat yang paling menyakitkan yang pernah ia ucapkan. Saya beri kalian waktu sampai subuh. Kemasi barang-barang kalian. Saya tidak ingin melihat kalian lagi di rumah ini. Sarah menjerit, Mas, jangan. Mereka orang tuaku. Kalau begitu, pilih, Sarah, kata Aldi, menatap lurus ke mata istrinya. Pilih antara aku dan orang tuamu. Pilih antara keluarga yang tulus, atau keluarga yang hanya peduli pada uang dan citra. Pilihan itu, bagaikan pilihan hidup dan mati bagi Sarah. Ia tidak bisa memilih. Ia mencintai Aldi, tapi ia juga tidak bisa membiarkan orang tuanya diusir. Ia hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Bapak Handoko dan Ibu Diana akhirnya menyadari bahwa Aldi tidak main-main. Mereka mencoba membujuk, memohon, bahkan mengancam. Aldi, kami bisa bantu kamu di perusahaan, kami punya banyak kenalan penting. Bujuk Bapak Handoko, suaranya sudah terdengar putus asa. Saya tidak butuh. Saya bisa sukses tanpa kalian, jawab Aldi, menolak uluran tangan mereka dengan tegas. Kalian sudah menunjukkan siapa kalian yang sebenarnya. Dan saya tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti kalian. Ibu Diana, yang melihat suaminya tidak berhasil, mencoba cara lain. Aldi, kami akan minta maaf kepada orang tuamu. Kami akan berlutut. Kami akan lakukan apa saja, tapi jangan usir kami. Aldi menatapnya dengan tatapan kosong. Kalian bisa berlutut di hadapan mereka, tapi tidak akan pernah bisa membeli kembali harga diri mereka yang sudah kalian injak-injak. Keluar dari rumah saya sekarang juga. Aldi tidak memberikan kesempatan lagi. Ia memanggil satpam, dan meminta mereka untuk membantu mengeluarkan barang-barang pribadi mertuanya. Bapak Handoko dan Ibu Diana, yang tadinya penuh dengan kebanggaan, kini harus menanggung malu yang luar biasa. Mereka yang tadi disanjung, kini harus keluar dari rumah dengan tergesa-gesa, hanya membawa satu tas kecil, sementara koper-koper besar mereka diangkut oleh para satpam. Sarah, yang melihat semua itu, akhirnya mengambil keputusan. Ia berjalan ke arah orang tuanya, memeluk mereka sambil menangis, lalu berbalik dan menatap Aldi. Tatapan mereka bertemu, dipenuhi rasa sakit, kekecewaan, dan pertanyaan yang tidak terjawab. Pemandangan itu sungguh memilukan. Bapak Handoko dan Ibu Diana, dengan wajah yang hancur, akhirnya keluar dari rumah mewah itu. Mereka berjalan melewati gerbang yang sama di mana Bapak Joni dan Ibu Lilis duduk kedinginan beberapa jam yang lalu. Mereka menoleh ke belakang, melihat rumah yang tadinya mereka anggap milik mereka, kini terasa asing. Di dalam rumah, Aldi berdiri di ambang pintu. Ia menatap kepergian mereka dengan tatapan yang kosong. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia sudah membela orang tuanya. Namun, ia juga tahu, ia telah kehilangan sebagian dari dirinya. Kehilangan istrinya. Ia hanya bisa menatap Sarah, yang kini sudah masuk ke dalam, dan berlutut di hadapan orang tuanya. Ia berharap, suatu hari nanti, Sarah akan mengerti keputusannya. Malam itu, kemewahan telah diganti dengan kehancuran. Pesta telah diganti dengan kesedihan. Dan sebuah pengorbanan yang tulus, telah dibalas dengan sebuah kebiadaban yang tak termaafkan. Malam yang tadinya penuh dengan tawa dan musik kini berubah menjadi senyap. Aldi berdiri di ruang tengah rumahnya yang luas, merasakan kehampaan yang begitu nyata. Ia baru saja mengusir kedua mertuanya dan, secara tak langsung, istrinya sendiri. Ia menoleh ke arah sofa, di mana Bapak Joni dan Ibu Lilis duduk. Wajah mereka tampak tenang, namun mata mereka memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Aldi, nak kamu tidak apa-apa? Tanya Ibu Lilis. Suaranya lembut. Ia tahu apa yang baru saja terjadi adalah keputusan yang berat, bahkan untuk seorang pria sekuat Aldi. Aldi menggeleng. Aku baik-baik saja, Bu.
Justru sekarang aku merasa lega. Kalian berdua sudah ada di dalam, di tempat yang seharusnya kalian berada. Ia berjalan mendekat dan duduk di karpet, bersandar di lutut Ibu Lilis seperti anak kecil. Maafkan Aldi, Bu. Aldi terlalu buta. Terlalu sibuk dengan hidup yang Aldi bangun, sampai lupa kalau di balik kesuksesan ini, ada pengorbanan kalian yang jauh lebih besar. Bapak Joni menepuk bahu putranya. Nak, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kami bangga denganmu. Kamu sudah membela kami. Itu sudah lebih dari cukup. Kata-kata tulus dari orang tuanya, jauh lebih berharga dari semua pujian palsu yang pernah ia dengar dari mertuanya. Aldi memejamkan mata, membiarkan semua emosi yang ia tahan meledak dalam diam. Kemarahan, kekecewaan, rasa sakit, dan penyesalan. Semua bercampur menjadi satu. Ia tahu, pengusiran ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Pertempuran yang tidak hanya akan ia menangkan, tetapi juga akan menghancurkan hidup mereka yang telah menyakiti orang tuanya. Pagi harinya, saat matahari mulai menyinari kota, Aldi sudah berada di depan laptopnya. Ia tidak tidur semalaman. Matanya merah, namun tekadnya membara. Ia membuka beberapa dokumen penting, melacak setiap investasi, setiap aset, dan setiap hubungan bisnis yang pernah ia miliki dengan keluarga mertuanya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa ia dan keluarga Sarah adalah tim. Tapi tadi malam, ia sadar, mereka hanyalah parasit yang menempel pada pohon suksesnya. Tangan Aldi bergerak cepat di atas keyboard. Pertama, ia mengirim email ke tim legalnya. Subjek emailnya singkat dan padat, tindakan darurat terkait keluarga Handoko. Di dalamnya, ia meminta timnya untuk melakukan audit penuh terhadap semua proyek dan bisnis yang melibatkan nama Bapak Handoko dan Ibu Diana. Ia ingin tahu, sejauh mana mereka telah merusak dan mencemarkan namanya. Lalu, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti. Semua percakapan, setiap perjanjian, dan setiap aset yang ia berikan sebagai hadiah kepada mertuanya. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia ingat betapa bangganya Bapak Handoko saat ia memberikan sebuah mobil mewah dan jam tangan mahal. Dan Ibu Diana dengan perhiasan berlian yang tak terhitung harganya. Semua itu, kata mereka, adalah hadiah yang tulus dari seorang menantu. Tapi sekarang, itu semua akan menjadi barang bukti yang memberatkan. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen kecil yang jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati, Bapak Handoko dan Ibu Diana sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka. Mereka tidak tidur semalaman. Koper-koper mereka berserakan, dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tidak menyangka bahwa menantu yang selama ini mereka anggap penurut akan melakukan hal ini. Kenapa, Diana? Kenapa kita harus berakhir seperti ini? Tanya Bapak Handoko, suaranya penuh keputusasaan. Semua orang akan tahu. Semua orang akan menertawakan kita. Ibu Diana duduk di sofa lusuh, menatap kosong keluar jendela. Aldi, dia benar-benar kejam. Kita hanya ingin yang terbaik untuknya. Ia mencoba membela diri, tapi kata-katanya terdengar hampa, bahkan di telinganya sendiri. Tiba-tiba, ponsel Bapak Handoko berdering. Sebuah pesan dari teman-teman grupnya. Handoko, ada apa ini? Kenapa Aldi mengumumkan kalau dia sudah tidak bekerja sama lagi denganmu? Aku dengar dia mengusirmu dari rumahnya, benar? Pesan-pesan itu bagaikan pedang yang menusuk jantungnya. Ia tidak bisa menjawab. Nama baik yang telah ia bangun selama puluhan tahun, kini hancur dalam semalam. Di tengah kekacauan itu, Sarah duduk terdiam. Ia memandangi kedua orang tuanya yang panik, dan ia mulai merenung. Kata-kata Aldi tadi malam terus terngiang di telinganya. Pilih antara aku dan orang tuamu. Ia telah memilih, dan kini ia menyadari betapa salahnya pilihannya. Ia melihat bagaimana orang tuanya, yang tadinya penuh dengan kesombongan, kini menjadi begitu rapuh dan menyedihkan. Ia melihat betapa egoisnya mereka, bagaimana mereka hanya peduli pada uang dan citra, bahkan di atas kebahagiaan putrinya sendiri. Sarah mencoba menghubungi Aldi, tapi panggilannya tidak dijawab. Ia mengirim pesan, "Mas, aku minta maaf. Aku di sini. Aku akan segera kembali." Tapi pesannya tidak berbalas.
Ia merasakan sebuah penyesalan yang begitu dalam. Seharusnya ia tidak pernah membiarkan orang tuanya memperlakukan Bapak Joni dan Ibu Lilis seperti itu. Seharusnya ia berdiri di sisi suaminya, membela kebenaran, bukan ketakutan dan ambisi orang tuanya. Kembali ke rumah Aldi, pagi itu terasa begitu tenang. Setelah sarapan bersama orang tuanya, Aldi mulai memetakan rencana selanjutnya. Ia tidak hanya akan membalas dendam secara finansial. Ia juga akan membalas dendam secara sosial. Ia akan menunjukkan kepada dunia, siapa Bapak Handoko dan Ibu Diana sebenarnya. "Nak, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Bapak Joni, suaranya terdengar ragu. "Aku akan mengambil kembali semua yang sudah mereka ambil, Pak," jawab Aldi, matanya dipenuhi tekad. "Mereka telah mencuri martabat kita. Dan aku akan mengambil kembali martabat itu." Aldi tidak hanya berbicara. Ia bertindak. Ia menghubungi beberapa media ternama dan mengatur sebuah konferensi pers dadakan. Tentu saja, ia tidak akan menyebutkan nama mertuanya secara gamblang. Ia akan menggunakan bahasa yang halus namun mematikan. Konferensi pers itu diadakan sore harinya. Aldi, dengan wajah tenang dan tatapan mata yang penuh percaya diri, berdiri di hadapan puluhan wartawan. "Selamat sore, rekan-rekan media," ia memulai. "Saya ingin mengumumkan beberapa hal penting terkait perusahaan saya. Mulai hari ini, saya ingin menegaskan bahwa perusahaan saya, dan semua bisnis yang saya kelola, tidak lagi memiliki hubungan kerjasama, baik secara finansial maupun operasional, dengan pihak-pihak yang tidak memiliki integritas dan martabat. Keputusan ini saya ambil demi menjaga nama baik dan nilai-nilai yang saya junjung tinggi, yaitu kejujuran dan penghormatan terhadap keluarga." Pernyataan itu singkat, namun memiliki dampak yang sangat besar. Tanpa menyebut nama, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Berita itu langsung menyebar bagaikan api. Di berbagai media sosial, nama Bapak Handoko dan Ibu Diana langsung menjadi bahan perbincangan. Mereka yang tadinya diagungkan, kini dicurigai dan dihina. Beberapa perusahaan yang tadinya bekerja sama dengan Bapak Handoko, langsung membatalkan perjanjian mereka, takut reputasi mereka ikut tercoreng. Malam itu, Bapak Handoko dan Ibu Diana menerima pukulan yang lebih telak dari pukulan manapun. Bisnis mereka runtuh dalam hitungan jam. Proyek-proyek besar yang tadinya mereka kelola, kini ditarik kembali. Rekan-rekan bisnis mereka, yang tadinya memuja mereka, kini menghindari mereka bagaikan wabah. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan segalanya. Sarah, yang melihat semua itu, akhirnya mengerti. Ia melihat bagaimana orang tuanya, yang tadinya begitu kuat dan berkuasa, kini terlihat begitu rapuh dan putus asa. Ia melihat bagaimana mereka saling menyalahkan satu sama lain, dan bagaimana mereka terus-menerus memaki-maki Aldi. Di balik semua kebohongan dan sandiwara itu, terungkaplah sebuah kebenaran yang pahit. Orang tuanya tidak benar-benar mencintai Aldi. Mereka hanya mencintai uang dan kekuasaannya. Sarah memutuskan untuk pergi. Ia tidak bisa lagi berada di sana. Ia tidak bisa lagi melihat wajah-wajah yang penuh dengan kepalsuan. Ia butuh waktu untuk dirinya sendiri, untuk memikirkan kembali semuanya. Kamar apartemen yang luasnya hanya seperempat dari ruang tamu di rumah Aldi, terasa seperti penjara bagi Bapak Handoko dan Ibu Diana. Pagi yang seharusnya membawa harapan, kini terasa bagaikan sebuah kutukan. Ponsel Bapak Handoko berdering tanpa henti. Namun bukan untuk urusan bisnis atau undangan pesta. Setiap deringan bagaikan sebuah peluru yang menembus jantungnya. Panggilan itu dari rekan-rekan bisnis, yang kini berubah menjadi musuh. "Halo, Handoko, aku sudah tahu berita itu. Maaf, kita harus batalkan proyek yang sudah kita tanda tangani. Pihak Dewan Direksi tidak mau mengambil risiko. Reputasimu sudah hancur." "Pak, ini dari tim legal. Kami sudah mengkaji ulang perjanjian kerja sama kita. Mengingat pengumuman dari Pak Aldi, kami terpaksa mencabut semua dukungan dan menarik investasi kami. Dana akan ditarik dalam waktu 24 jam. Setiap panggilan telepon adalah berita buruk. Satu persatu, kerajaan bisnis yang telah Bapak Handoko bangun selama puluhan tahun, kini runtuh bagaikan tumpukan kartu yang ditiup angin. Semua proyek besar yang tadinya mereka anggap pasti, kini lenyap bagaikan fata morgana. Bapak Handoko duduk terdiam, ponselnya jatuh ke karpet,
ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengangkatnya. Matanya kosong, melihat keluar jendela. Langit yang tadinya cerah, kini terasa kelabu. Ibu Diana, yang tadinya sibuk mencari-cari barang di dalam koper, kini berhenti. Ia mendengar setiap kata yang diucapkan suaminya, dan setiap kata itu bagaikan gergaji yang menggerogoti jiwanya. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya. "Halo, Rina? Kamu sudah dengar berita?" "Maaf, Diana. Saya sibuk. Ada pertemuan penting. Nanti kita bicara." "Halo, Santi? Mau makan siang bareng?" Nanti saja, Diana. Anak-anak sedang sakit." "Sudah ya." Semua teman-temannya menghilang. Mereka yang tadinya selalu ada saat ia membutuhkan, kini menghindarinya. Ia yang tadinya diagungkan, kini menjadi aib. Dunia sosialita yang selama ini menjadi panggungnya, kini menertawakannya. Ia merasa bagaikan seorang ratu yang telah diturunkan dari singgasananya, dan dibuang ke tempat sampah. Pikiran Ibu Diana kembali ke pesta tadi malam. Ia melihat kembali bayangan wajah Aldi yang penuh amarah. Ia mengingat tatapan mata Aldi yang tajam, kata-kata yang diucapkannya, dan keputusan tegasnya. Ia menyalahkan Aldi. Ia menyalahkan Sarah. Ia menyalahkan dunia. Tapi ia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu, Sarah berada di sebuah hotel yang sederhana. Ia tidak pulang. Ia tidak bisa. Ia merasa bingung. Ia mencintai Aldi, suaminya. Tapi ia juga mencintai orang tuanya, meskipun mereka telah melakukan hal yang kejam. Ia merasa seperti ditarik dari dua sisi yang berbeda. Ia mencoba menghubungi Aldi, tapi panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba mengirim pesan, tapi pesannya tidak berbalas. Ia tahu, ia telah menyakiti Aldi. Ia telah mengecewakan Aldi. Ia tidak membela orang tua Aldi. Ia membiarkan mereka diperlakukan dengan tidak hormat. Dan sekarang, ia harus menanggung konsekuensi dari keputusannya. Ia duduk di atas ranjang, memandangi pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang penuh dengan penyesalan. Ia telah melihat bagaimana orang tuanya memperlakukan orang tua Aldi. Ia telah melihat bagaimana mereka hanya peduli pada uang dan citra. Dan ia telah melihat bagaimana mereka dengan egoisnya mengorbankan kebahagiaan putrinya sendiri, demi ambisi yang tak berdasar. Sarah mengambil ponselnya, membuka galeri. Ia melihat foto-foto pernikahannya. Ia melihat foto-foto saat ia dan Aldi sedang berlibur. Ia melihat foto-foto saat ia dan Aldi sedang tertawa. Ia merindukan semua itu. Ia merindukan Aldi. Ia merindukan cinta yang tulus dan jujur, yang tidak pernah ia dapatkan dari keluarganya sendiri. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan. Ia harus menebusnya. Di ruang kerja Aldi, suasana terasa tenang. Ia sudah menyelesaikan semua yang harus ia lakukan. Ia sudah membalas dendam secara finansial dan sosial. Ia sudah menunjukkan kepada dunia, siapa Bapak Handoko dan Ibu Diana sebenarnya. Ia sudah mengambil kembali semua yang telah mereka ambil, dan ia sudah memberikan mereka pelajaran yang paling berharga. Tiba-tiba, ia mendengar ketukan di pintu. "Masuk," katanya, suaranya tenang. Ternyata itu adalah Sarah. Ia berdiri di ambang pintu, dengan mata merah dan wajah pucat. Ia tidak memakai pakaian mahal, tidak memakai perhiasan mewah. Ia hanya memakai baju kaos sederhana dan celana jeans. "Sarah, kenapa kamu di sini?" tanya Aldi, suaranya dingin. Aku datang untuk bicara, Mas," jawab Sarah, suaranya bergetar. "Aku mau minta maaf." "Untuk apa? Untuk membiarkan orang tuaku diperlakukan seperti itu? Atau untuk pergi begitu saja?" tanya Aldi, tanpa emosi. "Untuk semuanya, Mas. Aku minta maaf," jawab Sarah, air matanya tumpah lagi. "Aku bodoh. Aku terlalu takut. Aku terlalu pengecut." Aldi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Sarah, matanya tidak berkedip. Ia melihat penyesalan di wajah istrinya, tapi ia juga melihat kebohongan yang masih tersisa. "Mas, aku akan kembali," kata Sarah, mencoba meraih tangan Aldi. "Aku janji, aku akan berubah. Aku akan menjadi istri yang baik." "Kembali?"
Aldi tertawa sinis. Kembali kemana? Ke rumah ini? Apa yang kamu pikir akan kamu dapatkan jika kamu kembali ke sini? Uang? Kekuasaan? Apa? Tidak, Mas. Aku tidak peduli dengan itu lagi. Aku hanya peduli denganmu, jawab Sarah, suaranya terdengar tulus. Kamu peduli denganku? Tanya Aldi, matanya menyipit. Kalau kamu peduli denganku, kenapa kamu tidak pernah membela orang tuaku? Kenapa kamu membiarkan mereka dipermalukan? Kenapa kamu lebih memilih orang tuamu daripada aku? Sarah terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu, kata-kata Aldi itu benar. Ia telah mengecewakan Aldi. Aku tidak bisa, Sarah, kata Aldi, suaranya tegas. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali. Kamu sudah menunjukkan siapa kamu yang sebenarnya. Kamu lebih memilih orang tuamu daripada aku. Dan sekarang, saat mereka sudah tidak punya apa-apa, kamu datang kembali kepadaku? Aku tidak bodoh, Sarah. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk jantung Sarah. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menatap Aldi dengan mata yang penuh dengan air mata. Aku akan pergi, kata Sarah, suaranya parau. Ya, pergilah, jawab Aldi, tanpa emosi. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. Tapi tidak sekarang. Tidak di sini. Sarah berbalik, berjalan keluar dari ruangan itu. Ia merasa hancur. Ia telah kehilangan semuanya. Kehilangan orang tuanya, kehilangan suaminya, dan kehilangan dirinya sendiri. Ia hanya bisa menangis, berjalan keluar dari rumah itu. Di luar, ia melihat Bapak Joni dan Ibu Lilis sedang menyiram bunga. Mereka melihat Sarah, dan mereka tersenyum. Senyum mereka tulus, penuh dengan kehangatan. Sarah tidak bisa menahan air matanya. Ia berlari ke arah mereka, memeluk mereka, dan menangis. Nak, kamu kenapa? Tanya Ibu Lilis, suaranya lembut. Aku bodoh, Bu. Aku minta maaf, kata Sarah, tidak bisa berhenti menangis. Tidak apa-apa, Nak, kata Bapak Joni, menepuk bahu Sarah. Semua orang bisa salah. Yang penting, kamu sudah sadar. Pulanglah, Nak. Ayah dan ibumu sedang menunggu. Sarah menatap Bapak Joni dan Ibu Lilis, lalu menoleh ke arah rumah yang kini terasa asing. Ia melihat Aldi sedang berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan. Dan ia harus menanggung konsekuensinya. Sementara itu, Bapak Handoko dan Ibu Diana berada di dalam sebuah mobil yang disewa. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Teman-teman mereka sudah tidak mau menerima mereka. Semua bisnis mereka sudah hancur. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak punya apa-apa. Apa yang akan kita lakukan, Diana? Tanya Bapak Handoko, suaranya penuh keputusasaan. Entahlah, jawab Ibu Diana, matanya kosong. Aku tidak tahu. Mereka melihat keluar jendela. Pemandangan kota yang tadinya begitu indah, kini terasa begitu menyakitkan. Mereka melihat orang-orang yang tertawa, yang bahagia, dan yang tidak peduli dengan penderitaan mereka. Mereka menyadari, hidup mereka telah hancur. Dan semua itu, berkat satu keputusan yang salah. Hidup Bapak Handoko dan Ibu Diana berubah drastis bagaikan langit dan bumi. Apartemen mewah mereka kini berganti menjadi sebuah kamar sewaan yang sempit dan pengap. Bau lembab, dinding yang mengelupas, dan lampu redup menjadi pemandangan sehari-hari yang menggantikan kemilau kristal dan aroma parfum mahal. Mereka tidak lagi memiliki asisten rumah tangga atau sopir. Yang ada hanyalah tumpukan pakaian kotor dan tagihan yang terus menumpuk. Aku tidak percaya ini terjadi pada kita, Diana, ujar Bapak Handoko, suaranya terdengar putus asa. Ia duduk di atas kasur yang tidak nyaman, memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Semua orang menjauhi kita. Semua teman bisnisku membatalkan kerjasama. Seolah-olah kita ini wabah penyakit. Ibu Diana, yang sedang duduk di sudut ruangan, hanya bisa memeluk lututnya. Wajahnya yang dulu selalu terpoles makeup sempurna, kini terlihat pucat dan layu. Lalu kita harus bagaimana, Mas? Kita tidak punya apa-apa lagi. Semua rekening bank sudah dibekukan. Rumah kita,
juga sudah disita. Air mata Ibu Diana mulai menetes. Kali ini, air mata itu bukanlah air mata buaya yang ia gunakan untuk mendapatkan simpati. Ini adalah air mata ketakutan dan penyesalan yang tulus. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia yang tadinya memandang rendah orang lain, kini justru menjadi orang yang paling rendah. Selama seminggu terakhir, mereka berdua hidup dalam kekacauan. Mereka mencoba menjual beberapa perhiasan sisa yang masih mereka simpan, tetapi hasilnya tidak seberapa. Uang itu habis dalam hitungan hari untuk membeli makanan dan membayar sewa. Mereka mencoba mencari pinjaman dari beberapa kerabat jauh, namun tidak ada yang mau membantu. Semua orang seolah sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi berguna. "Mas, kenapa tidak kita coba hubungi Aldi lagi?" ujar Ibu Diana, matanya memohon. "Dia kan menantu kita. Walaupun dia sudah mengusir kita, tapi dia tidak mungkin sejahat itu, kan?" Bapak Handoko menghela napas panjang. "Dia bukan menantu kita lagi, Diana. Dia sudah mengumumkan ke seluruh dunia kalau dia sudah tidak punya hubungan dengan kita. Tapi dia punya hati, Mas. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi gelandangan. Kita sudah salah, aku akui itu. Tapi dia tidak seharusnya membiarkan kita menderita seperti ini." Ratap Ibu Diana, suaranya meninggi. Mendengar kata-kata itu, kemarahan Bapak Handoko meledak. Ia menatap istrinya dengan tatapan tajam. "Kamu masih tidak mengerti juga, Diana? Kita menjadi seperti ini karena kamu. Karena kesombonganmu. Karena kamu yang menyuruh orang tua Aldi menunggu di luar. Kalau bukan karena kamu, semua ini tidak akan pernah terjadi." Ibu Diana tersentak. "Aku? Kamu juga ikut menyetujuinya, Mas? Kamu juga ikut menikmati semua kemewahan yang Aldi berikan. Jangan salahkan aku sendirian." Mereka kembali terlibat dalam pertengkaran yang tak berujung. Pertengkaran itu, yang tadinya hanya berfokus pada uang dan kekuasaan, kini berubah menjadi pertengkaran yang penuh dengan kata-kata kasar dan tuduhan. Mereka yang tadinya adalah pasangan sempurna di mata masyarakat, kini menjadi dua orang asing yang saling membenci. Di tengah pertengkaran itu, Bapak Handoko meraih ponselnya yang sudah usang. Ia membuka daftar kontak, mencari nama yang paling ia hindari. Jari-jarinya bergetar. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu, panggilan ini adalah harapan terakhirnya. Ia harus melakukannya. Ia menekan tombol panggil. Di sisi lain kota, di rumah yang sangat tenang, Aldi sedang duduk di ruang kerjanya. Hari ini terasa sangat damai. Ia baru saja makan siang dengan Bapak Joni dan Ibu Lilis. Mereka bercerita tentang masa lalu, tentang bagaimana mereka membesarkan Aldi dengan penuh cinta dan pengorbanan. Hati Aldi terasa hangat. Ia tidak pernah merasa setenang ini seumur hidupnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ia melihat layar. Nama yang tertera di sana membuat hatinya bergetar. Bapak Handoko. Ia tidak mengangkatnya. Ia membiarkan panggilan itu berdering hingga mati. Namun, beberapa detik kemudian, ponselnya kembali berdering. Nama yang sama. Aldi menghela napas panjang. Ia mengambil ponselnya dan menekan tombol jawab. "Halo?" Suaranya dingin dan tegas. "Aldi, nak, ini ayah. Ayah minta maaf." Suara Bapak Handoko terdengar parau. "Ayah tahu, ayah dan ibumu sudah melakukan kesalahan besar. Kami minta maaf." Aldi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan. "Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Semua bisnis ayah sudah hancur. Semua rekening kami sudah kosong. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami mohon, nak, tolong bantu kami." Suara Bapak Handoko kini terdengar seperti isakan. Ia yang tadinya penuh dengan kesombongan, kini menjadi begitu rapuh dan menyedihkan. Aldi memejamkan mata. Ia membiarkan suara tangisan itu memenuhi ruang kerjanya. Ia teringat kembali pada hari itu. Pada malam yang dingin, saat ia menemukan orang tuanya duduk di luar rumah, wajah mereka pucat dan kedinginan. Ia mengingat tatapan mata mereka yang penuh dengan kesedihan, dan kata-kata mereka, "Kita disuruh nunggu di sini, nak, sampai acara mereka selesai." Hati Aldi tidak tergerak. Ia tidak merasakan belas kasihan.
Yang ia rasakan hanyalah kemarahan yang membara. Ia membuka matanya. Tatapannya tajam. Dulu, waktu orang tuaku kedinginan di luar sana, apa kalian memohon maaf? Dulu, waktu kalian mempermalukan mereka, apa kalian merasa bersalah? Sekarang, setelah kalian tidak punya apa-apa, baru kalian datang padaku. Aldi, nak, kami tahu kami salah. Tapi, kami akan ganti semuanya. Kami janji, Bapak Handoko memohon. Kami mohon, nak, demi nama baik keluarga. Nama baik? Kalian masih bicara tentang nama baik. Aldi tertawa sinis. Nama baik kalian sudah hancur. Bapak Handoko, sudah saya hancurkan. Dan saya tidak menyesal. Ini adalah balasan atas apa yang sudah kalian lakukan pada orang tuaku. Kalian yang memulai, kalian yang harus menanggung akibatnya. Aldi, tolong, kami tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu Diana, yang tadinya diam, kini ikut memohon. Kami sudah menjadi gelandangan. Kami tidak tahu harus kemana. Gelandangan? Aldi kembali tertawa sinis. Itu adalah balasan yang setimpal. Ingat perkataanku? Sampai dia menjadi gembel. Itu bukan ancaman, Ibu Diana. Itu janji. Dan saya tidak pernah ingkar janji. Aldi menghela napas panjang. Jangan pernah lagi hubungi saya. Saya tidak akan membantu kalian. Jangan pernah lagi muncul di hadapan saya. Karena jika kalian melakukannya, saya akan pastikan hidup kalian jauh lebih menderita. Selamat menikmati hidup barumu, Bapak Handoko dan Ibu Diana. Aldi mengakhiri panggilan itu. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, lalu berjalan ke jendela. Ia melihat keluar, melihat pemandangan kota yang damai. Ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Ia hanya merasakan sebuah kelegaan yang begitu dalam. Ia telah membalas dendam. Dan ia telah menang. Di kamar sewaan yang pengap itu, Bapak Handoko dan Ibu Diana saling berpandangan. Ponsel di tangan Bapak Handoko jatuh ke lantai, memancarkan bunyi retak. Air mata Ibu Diana kini mengalir deras. Mereka akhirnya sadar. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka juga kehilangan harapan. Panggilan yang tak tergugah itu adalah tanda bahwa hidup mereka benar-benar sudah berakhir. Mereka tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Mereka harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Mereka duduk terdiam, dalam keheningan yang begitu menyakitkan. Mereka tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Mereka harus menerima nasib yang telah mereka ciptakan sendiri. Semenit, 2 menit. Waktu terasa berhenti di kamar sewaan yang pengap itu. Ponsel yang hancur di lantai menjadi saksi bisu atas kehancuran yang tak hanya terjadi pada benda mati, tetapi juga pada jiwa Bapak Handoko dan Ibu Diana. Kata-kata Aldi menusuk lebih dalam daripada pisau, menembus lapisan terakhir dari ego dan kesombongan mereka. Mereka yang tadinya selalu merasa di atas, kini berada di titik terendah. Kehancuran finansial adalah hal yang menyakitkan, tetapi kehancuran harga diri adalah siksaan yang tak berkesudahan. Dia benar-benar melakukannya. Bisik Ibu Diana, suaranya parau, air mata sudah mengering di wajahnya. Dia benar-benar membuat kita jadi gembel. Bapak Handoko tidak menjawab. Ia hanya duduk terdiam di pinggir kasur. Pandangannya kosong menatap dinding yang berjamur. Ia teringat kembali pada masa kejayaannya. Uang, mobil, rumah mewah, teman-teman bisnis yang selalu memujanya. Setiap orang tunduk padanya, meminta bantuannya. Kekuasaan itu membuatnya merasa seperti dewa. Namun kini, ia tidak lebih dari debu. Kekayaan yang ia banggakan, kini berubah menjadi kesengsaraan yang tak berujung. Ia menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan keputusan-keputusannya, menyalahkan istrinya, menyalahkan Aldi. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kita tidak bisa menyerah, Mas. Kita harus cari cara. Kita masih punya keluarga, kerabat. Ibu Diana berusaha membangkitkan semangat. Keluarga apa? Kerabat siapa? Tanya Bapak Handoko, suaranya dingin. Aldi sudah memastikan semua orang tahu siapa kita. Semua pintu sudah tertutup. Semua jembatan sudah terbakar. Kita sendirian, Diana. Sendirian di dunia ini. Selama seminggu berikutnya,
Kehidupan mereka adalah sebuah neraka. Mereka kehabisan uang untuk sewa. Pemilik kontrakan yang tadinya ramah, kini berubah menjadi singa yang kelaparan. Setiap hari, ia datang, menagih uang sewa yang tak kunjung terbayar. Jika sampai besok kalian belum bayar, saya akan mengusir kalian. Ancamnya, suaranya keras. Mereka berdua mencoba mencari pekerjaan. Bapak Handoko yang tadinya seorang direktur, kini menawarkan diri untuk menjadi tukang parkir. Namun, tidak ada yang mau menerimanya. Semua orang mengenalnya. Wajahnya yang tadinya dipenuhi dengan kekuasaan dan kekayaan, kini penuh dengan keputusasaan. "Maaf, Pak Handoko. Saya tidak butuh tukang parkir," kata seorang pemilik restoran, yang tadinya sering makan di restoran mahal milik Bapak Handoko. "Saya tahu, Bapak orang kaya. Tapi saya tidak butuh orang yang hancur untuk bekerja di sini." Ibu Diana juga mengalami nasib yang sama. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai pelayan di kafe. Namun, ia diusir begitu saja. "Cukup tahu diri, Ibu. Ibu itu sosialita. Jangan pura-pura miskin di sini," ujar seorang manajer. Mereka akhirnya menyerah. Mereka tidak bisa lagi menanggung rasa malu dan sakit hati. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang. Mereka hanya bisa duduk di sudut ruangan, membiarkan waktu berlalu begitu saja. Mereka tidak lagi berbicara satu sama lain. Mereka hanya duduk dalam keheningan yang menyakitkan, memikirkan kesalahan-kesalahan mereka. Pagi itu, pemilik kontrakan datang. Ia membuka pintu dengan kunci duplikat. "Saya beri kalian waktu 15 menit. Setelah itu, kalian keluar." Bapak Handoko dan Ibu Diana tidak melawan. Mereka hanya mengemas beberapa barang yang tersisa di dalam tas mereka. Mereka mengambil tas itu, lalu berjalan keluar. Mereka tidak lagi memiliki rumah. Mereka tidak lagi memiliki tujuan. Mereka hanya berjalan, tanpa tahu arah. Malam itu, mereka tidur di bawah jembatan, di samping tumpukan sampah yang mengeluarkan bau busuk. Dinginnya angin menusuk kulit mereka. Suara deru mobil yang melintas di atas jembatan, bagaikan suara ombak yang menghancurkan perahu mereka. Mereka saling berpandangan, mata mereka kosong. Mereka akhirnya menjadi gembel. "Apakah kamu puas, Diana?" bisik Bapak Handoko, suaranya serak. "Ini semua berkatmu." Ibu Diana tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis. Air matanya mengalir membasahi pipinya yang kotor. "Aku tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini, Mas. Aku minta maaf." "Maaf?" Bapak Handoko tertawa getir. "Maaf tidak akan mengembalikan semua yang sudah kita kehilangan. Maaf tidak akan mengembalikan uang kita. Maaf tidak akan mengembalikan reputasi kita. Maaf tidak akan mengembalikan hidup kita." Di tengah tangisan dan penyesalan itu, tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Dari mobil itu, keluar seorang pria dan wanita yang mereka kenal. Pria itu adalah Aldi, dan wanita itu adalah Sarah. Mereka melihat mereka, dan mereka tersenyum. Senyum mereka tulus, penuh dengan kebahagiaan. "Mas Aldi, Ibu Lilis minta tolong belikan jajanan pasar kesukaannya," ujar Sarah, suaranya lembut. "Iya, sayang." "Sebentar," jawab Aldi, suaranya penuh cinta. Mereka tidak melihat Bapak Handoko dan Ibu Diana. Mereka hanya melihat kebahagiaan. Mereka melihat cinta. Mereka melihat kehangatan keluarga. Dan itu adalah pemandangan yang paling menyakitkan bagi Bapak Handoko dan Ibu Diana. Mereka menyadari, apa yang mereka hancurkan, bukan hanya uang atau kekuasaan. Apa yang mereka hancurkan, adalah kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Mereka yang tadinya penuh dengan kesombongan, kini menjadi orang yang paling menderita. Mereka yang tadinya selalu menginjak-injak orang lain, kini diinjak-injak oleh takdir. Mereka yang tadinya selalu menertawakan orang lain, kini ditertawakan oleh dunia. Mereka hanya bisa menangis, saling memeluk, dalam dinginnya malam. Mereka tahu, penyesalan ini tidak akan pernah berakhir. Dinginnya malam dan kerasnya aspal menjadi tempat tidur bagi Bapak Handoko dan Ibu Diana. Mereka tidur meringkuk, saling memeluk, bukan karena cinta, melainkan karena rasa dingin yang menusuk tulang.
Pemandangan Aldi dan Sarah yang penuh kebahagiaan di dalam mobil mewah, yang mereka saksikan malam sebelumnya, terus berputar di kepala mereka bagaikan kaset rusak. Itu adalah pemandangan yang paling menyakitkan yang pernah mereka lihat. Bukan karena mereka iri akan kemewahan, tetapi karena mereka melihat betapa bahagianya Aldi dan Sarah, kebahagiaan yang tadinya bisa mereka miliki jika saja mereka tidak merusak segalanya. Mas, aku tidak kuat lagi, bisik Ibu Diana, suaranya serak. Ia memeluk lututnya, wajahnya yang kotor ditutupi oleh rambutnya yang kusut. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Kita sudah kehilangan semuanya. Bapak Handoko hanya bisa menghela napas. Ini adalah balasan, Diana, jawabnya. Aku baru menyadari sekarang. Ini adalah karma. Karma? Ibu Diana mengangkat kepalanya. Apa maksudmu? Kita selalu memandang rendah orang lain. Kita selalu berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya. Ujarnya, suaranya terdengar penuh penyesalan. Tapi kita lupa, ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hati. Selama berminggu-minggu, mereka hidup sebagai gelandangan. Mereka makan dari sisa-sisa makanan di tempat sampah, tidur di pinggir jalan, dan setiap hari, mereka harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Pakaian mereka kotor dan bau, tubuh mereka penuh dengan luka dan memar. Mereka yang tadinya selalu hidup bersih dan wangi, kini tidak lebih dari pemandangan menyedihkan yang dihindari semua orang. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di pinggir jalan, menunggu sisa makanan dari restoran, mereka melihat seorang anak kecil yang sedang makan bersama ibunya. Tiba-tiba, sang anak menjatuhkan kuenya. Ibunya tidak marah. Ia hanya tersenyum, membersihkan kue itu, lalu memberikannya kepada anak itu lagi. Ibu Diana melihat pemandangan itu. Hatinya tergerak. Ia teringat pada saat ia memarahi Sarah, karena menjatuhkan es krimnya. Ia teringat bagaimana ia selalu membanding-bandingkan Sarah dengan anak-anak teman-temannya yang lebih pintar dan lebih kaya. Air mata mengalir di pipinya. Ia menyesali semua perbuatannya. Mas, aku sangat menyesal, bisik Ibu Diana, sambil menatap anak kecil dan ibunya. Aku selalu menyakiti hati Sarah. Aku selalu mempermalukannya di depan orang banyak. Aku bahkan tidak pernah menghargai dia sebagai anakku sendiri. Bapak Handoko mengamati pemandangan itu juga. Ia teringat bagaimana ia selalu mengajarkan Sarah untuk menjadi orang yang sukses, bukan untuk bahagia. Ia selalu menuntut Sarah, tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Sarah. Ia hanya melihat Sarah sebagai boneka yang harus ia kendalikan. Hatinya terasa begitu sakit. Ia baru sadar bahwa ia bukan hanya ayah yang jahat, tetapi juga manusia yang jahat. Aku juga, Diana, ujar Bapak Handoko, suaranya parau. Aku selalu berpikir uang adalah segalanya. Aku mengabaikan Bapak Joni dan Ibu Lilis. Aku menghina mereka, meremehkan mereka, hanya karena mereka tidak sekaya kita. Aku buta, Diana. Buta akan cinta dan kasih sayang. Malam itu, mereka berdua tidak bisa tidur. Mereka hanya duduk di pinggir jalan, memikirkan semua kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan pada Bapak Joni dan Ibu Lilis adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah menyakiti orang tua yang paling berharga di dunia ini. Bagaimana kalau kita menemui mereka, Mas? Ujar Ibu Diana, matanya berbinar. Kita tidak meminta uang. Kita tidak meminta apa-apa. Kita hanya meminta maaf. Kita harus meminta maaf kepada Bapak Joni dan Ibu Lilis. Bapak Handoko tidak langsung menjawab. Ia terdiam sejenak, memikirkan ide itu. Ia takut. Takut jika Aldi tidak akan memaafkannya. Takut jika Bapak Joni dan Ibu Lilis akan mengusir mereka. Tapi ia juga tahu, ia harus melakukannya. Ia harus meminta maaf. Ini bukan lagi tentang harga diri. Ini adalah tentang martabat, tentang menebus dosa-dosa mereka. Kamu benar, Diana, ujarnya. Kita harus meminta maaf. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Pagi itu, mereka berdua memulai perjalanan. Perjalanan yang panjang dan melelahkan. Mereka berjalan kaki, tanpa tahu arah. Mereka hanya mengikuti naluri mereka. Mereka tidak lagi peduli dengan rasa lapar atau haus. Mereka hanya peduli dengan satu tujuan,
menemukan orang tua Aldi. Mereka berjalan seharian, melewati jalanan yang ramai, toko-toko mewah, dan restoran mahal. Pemandangan itu, yang tadinya selalu mereka nikmati, kini terasa begitu menyakitkan. Setiap toko, setiap restoran, mengingatkan mereka akan hidup yang sudah hilang. Mereka melihat orang-orang tertawa, makan bersama keluarga, dan mereka menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka miliki dulu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Itu hanyalah kebahagiaan yang palsu, yang dibangun di atas kesombongan dan keegoisan. Malam harinya, mereka tidur di sebuah taman. Mereka kedinginan. Tapi kali ini, mereka tidak mengeluh. Mereka tahu, ini adalah balasan yang setimpal. Mereka mengingat kembali bagaimana Bapak Joni dan Ibu Lilis kedinginan di luar rumah mereka. Mereka merasakan apa yang Bapak Joni dan Ibu Lilis rasakan malam itu. Rasa dingin itu adalah pengingat bahwa mereka adalah orang yang tidak memiliki hati. Aku berharap kita bisa memutar waktu, bisik Ibu Diana, memeluk Bapak Handoko. Aku berharap kita bisa mengembalikan waktu ke malam itu. Aku akan memeluk mereka, Mas. Aku akan membawa mereka masuk ke dalam rumah. Aku akan meminta maaf pada mereka. Bapak Handoko tidak menjawab. Ia hanya bisa menangis. Air matanya kini adalah air mata penyesalan yang tulus. Ia berharap ia bisa melakukan hal yang sama. Ia berharap ia bisa memeluk Bapak Joni, meminta maaf padanya, dan mengatakan padanya, "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah melahirkan Aldi." Mereka akhirnya sampai di sebuah gerbang yang mereka kenal. Itu adalah gerbang rumah Aldi. Mereka terdiam. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka melihat rumah itu, yang tadinya adalah rumah mereka. Rumah yang penuh dengan kenangan, baik kenangan indah maupun kenangan buruk. Mereka melihat kebun yang indah, pohon-pohon rindang, dan bunga-bunga yang bermekaran. Semua itu adalah pemandangan yang mengingatkan mereka akan kehidupan yang sudah mereka sia-siakan. Dengan langkah yang gemetar, mereka berjalan ke arah pintu. Mereka berdiri di depan pintu itu, tidak berani mengetuk. Mereka hanya bisa saling berpandangan. Mereka melihat diri mereka di pantulan kaca pintu itu. Wajah mereka pucat, mata mereka sembab, dan pakaian mereka kotor. Mereka tampak seperti dua orang asing. Dua orang asing yang ingin meminta maaf. Ibu Diana mengangkat tangannya. Ia ingin mengetuk pintu itu. Tapi tangannya bergetar. Ia tidak sanggup. Ia takut jika pintu itu tidak akan terbuka. Ia takut jika Aldi dan keluarganya tidak akan memaafkan mereka. Ia takut jika mereka akan menjadi lebih hancur lagi. Bapak Handoko meraih tangan istrinya. "Kita harus melakukannya, Diana," ujarnya, suaranya tegas. "Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mendapatkan ketenangan." Ibu Diana mengangguk. Ia memejamkan mata, lalu ia mengumpulkan keberaniannya. Ia menghela napas panjang, dan ia mengetuk pintu itu, perlahan. Toh, toh, toh. Suara ketukan itu menggema di dalam keheningan malam. Mereka berdua terdiam, menunggu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Mereka hanya tahu, mereka harus siap. Siap menerima apapun yang akan terjadi. Mereka mendengar langkah kaki. Langkah kaki yang semakin mendekat ke arah pintu. Jantung mereka berdebar semakin kencang. Mereka saling berpegangan tangan. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka, bukan Aldi yang muncul, melainkan Ibu Lilis. Wanita tua itu memandang Bapak Handoko dan Ibu Diana, yang berdiri di ambang pintu, kotor, kumal, dan penuh luka. Wajahnya yang biasanya penuh senyum, kini menunjukkan ekspresi yang tak bisa diartikan. Terkejut, iba, atau mungkin sedikit kepuasan. Tapi yang paling jelas adalah sorot mata yang penuh kebingungan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ibu Lilis mengenali mereka, meskipun penampilan mereka jauh berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. "Bu, Ibu Lilis," bisik Ibu Diana, suaranya bergetar. Ia yang tadinya penuh kesombongan, kini tidak lebih dari seorang pengemis yang ingin meminta belas kasihan. Ibu Lilis tidak menjawab. Ia hanya berdiri terdiam, matanya menelusuri setiap detail di wajah mereka. Ia melihat kelelahan, rasa sakit, dan penyesalan yang mendalam.
Ia melihat Bapak Handoko yang biasanya gagah, kini berdiri membungkuk dengan tatapan mata yang kosong. Ia melihat Ibu Diana yang biasanya penuh dengan kemewahan, kini berdiri kotor dan kumal. "Maafkan kami, Bu, kami datang untuk meminta maaf," kata Bapak Handoko, suaranya parau. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis di hadapan wanita yang pernah ia hina. Kami minta maaf atas semua yang sudah kami lakukan pada Bapak dan Ibu." Ibu Lilis memejamkan mata. Ia teringat pada malam itu. Malam di mana ia dan suaminya kedinginan di luar rumah. Malam di mana mereka dipermalukan. Tapi ia juga mengingat bagaimana ia dan suaminya diajarkan untuk memaafkan. Ia mengingat bagaimana putranya, Aldi, selalu mengajarkan mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia menarik napas dalam-dalam. "Masuklah," ujarnya, suaranya lembut. Bapak Handoko dan Ibu Diana terkejut. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan sambutan seperti itu. Mereka masuk ke dalam rumah. Rumah yang tadinya milik mereka, kini terasa asing. Mereka melihat foto-foto yang tergantung di dinding, foto-foto keluarga Aldi yang penuh kebahagiaan. Mereka melihat Bapak Joni yang sedang duduk di sofa, sedang membaca koran. Bapak Joni mengangkat kepalanya, dan ia melihat mereka. Matanya membesar. Ia juga tidak percaya. "Joni, lihatlah, ini Handoko dan Diana," bisik Ibu Lilis. Bapak Joni meletakkan korannya. Ia berdiri, dan ia berjalan ke arah mereka. "Handoko, Diana, kenapa kalian seperti ini?" tanyanya, suaranya penuh dengan kekhawatiran. "Pak, kami datang untuk meminta maaf," ujar Bapak Handoko, suaranya tercekat. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami datang untuk meminta maaf kepada Bapak dan Ibu atas semua yang sudah kami lakukan." Bapak Joni dan Ibu Lilis saling berpandangan. Mereka melihat penyesalan yang tulus di mata Bapak Handoko dan Ibu Diana. Hati mereka, yang tadinya penuh dengan amarah, kini dipenuhi dengan iba. "Kami tidak datang untuk meminta uang atau bantuan," ujar Ibu Diana, air mata mengalir di pipinya. "Kami hanya datang untuk meminta maaf. Kami tahu, kami sudah sangat berdosa. Kami telah menyakiti hati orang yang paling berharga di dunia ini." Saat itu, Aldi dan Sarah muncul dari tangga. Mereka melihat pemandangan itu. Aldi tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri, menatap kedua orang tua istrinya. Sarah tidak bisa menahan tangisnya. Ia berjalan, lalu memeluk ibunya. "Bu, Ayah, maafkan aku," bisik Sarah, suaranya penuh dengan rasa bersalah. "Aku tidak bisa menolong kalian." "Bukan salahmu, Nak," ujar Ibu Diana, memeluk putrinya erat. "Ini adalah karma kami. Kami yang harus menanggung semua ini." Aldi melihat semua itu. Ia melihat betapa tulusnya penyesalan Bapak Handoko dan Ibu Diana. Ia melihat bagaimana orang tuanya, Bapak Joni dan Ibu Lilis, yang tadinya sangat marah, kini menunjukkan belas kasihan. Ia menyadari bahwa balas dendamnya sudah selesai. Ia telah memenangkan segalanya. Ia telah membalas dendam untuk orang tuanya. Tapi ia juga menyadari bahwa jika ia terus membiarkan mereka menderita, ia tidak lebih baik dari mereka. Aldi berjalan mendekat. Ia menatap Bapak Handoko. "Bapak, saya sudah membalas dendam saya," ujarnya. "Saya sudah menghancurkan hidup Bapak. Saya sudah membuat Bapak merasakan apa yang orang tuaku rasakan. Dan saya tidak menyesal." Bapak Handoko hanya bisa menunduk. Ia tahu, ia pantas mendapatkan semua ini. "Tapi saya melihat orang tuaku, Pak," lanjut Aldi. "Mereka yang tadinya penuh dengan amarah, kini memaafkan Bapak. Mereka mengajarkan saya bahwa kebencian itu tidak akan membawa kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya akan datang dari memaafkan." Aldi menghela napas panjang. "Bapak Handoko, Ibu Diana, saya sudah mendapatkan pembalasan saya. Tapi saya tidak akan membiarkan Bapak dan Ibu menderita lagi. Saya akan bantu Bapak dan Ibu." Bapak Handoko dan Ibu Diana terkejut. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan pengampunan. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang sudah mereka sakiti akan berbalik membantu mereka. "Tapi bukan dengan cara yang sama, Pak," lanjut Aldi. "Saya tidak akan mengembalikan semua kekayaan Bapak.
Saya tidak akan mengembalikan semua kemewahan itu. Saya akan membantu Bapak dan Ibu untuk memulai hidup baru. Hidup yang sederhana, yang penuh dengan martabat. Aldi memberikan sebuah kunci kepada mereka. Itu adalah kunci sebuah rumah kecil, di sebuah desa, yang ia beli secara rahasia. Rumah itu tidak mewah. Tidak ada kolam renang, tidak ada pelayan. Tapi rumah itu bersih dan nyaman. Ini adalah kesempatan kedua, Pak, ujar Aldi. Gunakan kesempatan ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pelajari arti hidup sederhana. Pelajari arti kerja keras. Pelajari arti cinta dan kasih sayang. Bapak Handoko dan Ibu Diana tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menangis. Air mata mereka, kali ini, adalah air mata syukur. Mereka berterima kasih kepada Aldi, kepada Bapak Joni dan Ibu Lilis, dan kepada Tuhan. Mereka telah mendapatkan kesempatan kedua. Mereka pindah ke rumah kecil itu. Mereka memulai hidup baru. Bapak Handoko mencoba mencari pekerjaan sebagai buruh. Ia yang tadinya tidak pernah memegang cangkul, kini harus bekerja keras di bawah terik matahari. Ibu Diana, yang tadinya selalu dimanjakan, kini harus memasak sendiri, mencuci sendiri, dan membersihkan rumah sendiri. Kehidupan mereka memang sulit. Tapi, mereka bahagia. Mereka belajar bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari uang atau kemewahan. Kebahagiaan itu datang dari kerja keras, dari hidup sederhana, dari cinta. Setiap akhir pekan, Aldi dan Sarah, bersama Bapak Joni dan Ibu Lilis, datang mengunjungi mereka. Mereka makan bersama, tertawa bersama, dan berbagi cerita. Bapak Handoko dan Ibu Diana selalu meminta maaf kepada Bapak Joni dan Ibu Lilis. Dan Bapak Joni dan Ibu Lilis selalu memaafkan mereka. Kisah ini adalah pengingat bahwa karma itu nyata. Setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan mendapatkan balasan. Tapi, yang paling penting dari semua itu adalah cinta dan kasih sayang. Karena pada akhirnya, cinta dan kasih sayang adalah satu-satunya hal yang akan membuat kita bahagia. Bapak Handoko dan Ibu Diana, yang tadinya sombong, kini menjadi orang yang paling rendah hati. Mereka tidak lagi memandang rendah orang lain. Mereka yang tadinya hanya peduli dengan uang, kini hanya peduli dengan keluarga. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun.